tidak bisa langsung diterjemahkan dengan jadi nabi. Dasarnya apa? Karena Yesus mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia memberikan suatu perintah kepada manusia. Aku diutus oleh Bapa, benar ya, Yesus memang utusan. Tetapi karena Yesus utusan bukan berarti dia langsung jadi nabi. Jangan langsung ditafsir sembarangan. Karena yang bisa berhak menafsirkan kitab para nabi-nabi itu cuma 12 rasul. Makanya dikatakan bahwa Yerusalem baru itu dibangun pondasinya itu nama 12 rasul. Jadi jangan ada satu manusia pun sekalipun dia gelarnya doktor, profesor, mau dari Harvard, mau dari manapun, tidak punya hak menafsirkan kitab para nabi. Jadi yang bisa menafsirkan kitab para nabi itu cuma rasul. Amin, saudara. Jadi rasul-rasul inilah yang bisa menjelaskan karena mereka dasar pondasi. Kalau Anda mendengarkan menurut pendapat doktor teologi A, doktor teologi B, dasarnya apa? Kenapa rasul bisa menjelaskan kitab para nabi? Satu, contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah diklaim orang muslim sebagai pendiri agama Kristen. Jadi katanya Rasul Paulus itulah yang mengatur semua tentang Yesus Tuhan itu di Alkitab. Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Tuhan itu nggak cuma ngomong, saudara, itu diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Siapapun tidak boleh menafsirkan kitab para nabi kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Ada waktu itu Rasul Paulus menginjili seseorang, dia bilang begini, udah kau percaya Yesus Tuhan, ada juga datang nabi palsu. Udah jangan dengar si Paulus, Paulus itu palsu. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini di Kisah Para Rasul, hai anak iblis, buta kau, buta langsung. Jadi bagaimana mungkin seorang buta ini yang udah dibutakan sama Paulus mengatakan gini sama Paulus, kau palsu ya, dia aja jalan nggak bisa. Paulus udah melakukan satu tanda mujizat yang dahsyat. Makanya kesaksiannya itu bisa dipegang. Jadi nggak cuma ngomong, Tuhan tuh nggak segan dengan gelar Anda doktor. Emang Tuhan takut kalau gelar Anda profesor? Tuhan nggak takut. Tetapi Tuhan takut apabila engkau disertai Tuhan dan engkau melakukan tanda-tanda mujizat. Mungkin Anda berkata, wah, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Ini juga bisa bikin mujizat. Siapa tuh? Ponari. Saya mau mengatakan satu hal ya. Tuhan Yesus sudah tahu kalau nanti omongan-omongan seperti itu akan ada di dunia. Dia udah tahu banget. Makanya Yesus memberikan standar mujizat, ya. Dia berikan standar. Waktu itu Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang akan datang itu? Yesus memberikan standar mujizat kepada murid-murid Yohanes yang diutus ke dia. Dia bilang begini, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan tanda-tanda mujizat. Jadi mujizat ini menjadi standar kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaan gini, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Kalau memang Joko Bodo bisa bikin mujizat, coba bikin aja kayak gitu. Saya nggak pernah dengar mujizat-mujizat seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 8. Bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, tahirkan orang kusta, celikkan mata orang buta. Dan ayat ini cuma ada di Alkitab, saudara. Maaf nih saudara, ayat seperti itu tidak ada di Al-Quran. Jadi mujizat, makanya Tuhan mengatakan, saya bacakan dulu. Jadi pernyataan-pernyataan seseorang harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Saya baca Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal berapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi tanda-tanda mujizat itu, lalu pernah saya debat di Facebook, dibilang begini, Pak Luga, mujizat kan itu kan ada kan cuma di zaman Nabi. Coba tunjukin ayatnya di mana
mujizat cuma berhenti di zaman Nabi. Yoel 2 ayat 28 mengatakan